Bapak Ibu teman-teman serta adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Konon katanya ada seorang seniman hebat yang bernama Slamet, ya. Dia sangat terkenal di dalam lokal maupun juga dalam dunia. Walaupun orangnya sangat kontroversial, tetapi karena dia jenius dalam karya-karya sebagai seorang seniman, maka orang-orang mengaguminya. Satu kali ia diundang oleh pemimpin negara dan anak gadisnya mendengar bahwa ia ingin diundang. Maka ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, engkau mengenal hampir seluruh negeri ini, bahkan seluruh dunia. Hanya satu yang engkau tidak kenal, yaitu adalah Allah." Bapak Ibu teman-teman, mungkin dalam prolog tadi itu apa yang dikatakan oleh gadis kecil tersebut tentang ayahnya itu berlaku untuk semua orang. Ada banyak yang ternyata persis seperti Slamet ini, seorang seniman hebat ini. Mereka mengenal banyak orang, bahkan mengetahui banyak hal, bahkan menganggap dirinya pintar, lebih pintar dibandingkan orang tuanya, bahkan lebih pintar dibandingkan gurunya, katanya. Tetapi satu hal, mereka tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan bahwa ada juga orang yang ingin mengenal Allah tetapi ternyata tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Itu prolognya. Nah, Injil hari ini ternyata dalam doa yang kita dengar tadi, Yesus berbicara tentang bagaimana mengenal Allah. Maka firman Tuhan mengatakan begini, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dan kita tahu dan harus tahu bahwa keselamatan terdapat dalam mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Tapi menjadi pertanyaan refleksinya hari ini, lalu bagaimana Romo kita dapat mengenal Allah dan putranya Yesus Kristus itu? Kan itu menjadi pertanyaan terus-menerus. Lalu bagaimana Romo caranya kita mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah itu? Bapak Ibu teman-teman, ada seorang ahli sosial bernama George Homans itu pernah mengatakan begini, bahwa semakin orang sering bertemu satu sama lain, maka semakin orang suka satu sama lain. Semakin orang sering bertemu, maka semakin orang suka satu sama lain. Dan Anda bisa membandingkan ini dengan cerita atau sebuah pengalaman tentang orang yang jatuh cinta satu sama lain karena sering bertemu. Meriam Bellina tuh pernah punya lagu "Mulanya Biasa Saja", dia. Benar gak sih? Kita saling bercanda, berbincang seadanya, mulanya biasa saja. Gitu ya? Gitulah. Ya, denger lagu zaman dulu orang tua nyetel di tape dulu ya, bukan ada seperti tape gitu ya. Nah, itu menjadi berlaku. Namun karena terus-menerus bertemu, mereka saling menyukai satu sama lain dan akhirnya bisa jatuh cinta. Dan ternyata banyak data mengatakan banyak perkawinan pun itu terjadi karena hukum kedekatan ini, hukum pertemuan ini. Maka di Jawa itu tuh ada sebuah istilah witing tresno soko kulino, bukan kuliner ya, kulino, ya, yang artinya kurang lebih cinta, kurang lebih ya, karena saya orang Solo ya, cinta hadir karena terbiasa. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana pengalaman Anda itu ya, jatuh cinta? Mbak Maya bagaimana Mbak Maya? Dikejar dulu atau bagaimana? Ada lalu juga bukan di Kotori, juga ada konsep ta'aruf gitu ya. Ta'aruf kan dipertemukan dulu, harapannya nanti cinta bertumbuh. Zaman Jawa dulu juga sama ya, orang kedua keluarga itu menikahkan, lalu berharapnya dalam pernikahan ini itu tumbuh cinta. Dan banyak yang pada akhirnya memang berhasil.
Lalu orang zaman sekarang, anak zaman sekarang yang merasa paling pintar gitu ya, termasuk saya anak zaman sekarang, nggak bisa, harus mengenal dulu baru jatuh cinta. Tapi ternyata pengalaman-pengalaman orang tua kita dulu itu mengalami fase yang sama, fase yang mereka tidak mempunyai cinta awalnya, hanya tahu si ini, punya pribadi yang baik, dari bibit bebet bobotnya baik, maka dipertemukan, lalu menumbuhkan cinta. Tetapi sebaliknya ternyata saya menemukan bisa terjadi bahwa oleh karena orang saling mencintai satu sama lain, maka mereka akan berusaha terus-menerus untuk bertemu. Ini kan dua hal yang tipis tapi sama. Bertemu dulu, jatuh cinta, ini punya pengalaman suka dulu atau jatuh cinta dulu, baru sebisa mungkin orang kalau ada peluang selalu ingin bertemu. Kalau bukan dari muka ke muka, face to face, dulu surat ya, SMS, apalagi sekarang telepon dengan kuota yang murah, lalu video call ya, nggak tahu nanti tahun ke depan ada apa lagi saya nggak tahu. Virtual lama-lama nanti ada di TV-nya, ngomong lama-lama ya, dekat dan segala macam. Makin lama orang akan mengusahakan tersebut. Walaupun sebenarnya ada lagu yang bagi saya menarik tentang jatuh cinta. Saya lupa, pokoknya gini. Jangan jatuh cinta. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Itulah kurang lebih lah. Ada ya? Ya gitulah. Orang bilang ngomong nggak enak jatuh cinta sakit, lebih baik bangun cinta. Nah, kan ini kan dua hal yang sebetulnya hampir sama ya. Anda bertemu lalu membangun cinta, atau Anda jatuh cinta tersebut lalu membangun hal yang dibutuhkan untuk cinta Anda. Nah, ini pengalaman nyata dalam hidup kita. Anda bisa merefleksikan pasangan-pasangan yang hadir hari ini. Dulu bagaimana sih saya bisa sama si doi ini yang udah 12 tahun sama saya, bosan gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau pengalaman saya mengalami fase yang dua-duanya, suka lalu berjuang untuk mengenalnya, lalu lebih jatuh cinta. Yang kedua, kita bisa karena sering bertemu lalu kita mengalami yang namanya cinta. Nah, rumusan ini ternyata tadi mengapa, bagaimana cara mengenal Allah. Nah, saya menemukan, saya kira dalam pengalaman hal ini itu bisa dipakai. Berlaku pula juga untuk hubungan kita dengan Allah. Semakin sering kita bertemu dengan Allah, bahkan juga berbicara dengan Allah, maka semakin besar kemungkinan kita untuk mengenal Allah lebih baik. Dengan mengenal Allah lebih baik, kita semakin menyukainya. Dan akhirnya kita bisa mencintainya dengan sungguh-sungguh. Rumusannya, saya hanya memakai sebuah cara pandang pengalaman kita dengan bagaimana ini bisa dipraktekkan dalam hidup bersama dengan hubungan dengan Allah. Ternyata itu bisa. Nanti pada gilirannya setelah kita mencintai Allah, maka dengan sendirinya kita akan berusaha untuk senantiasa bertemu dengannya terus-menerus. Namun langkah pertama dari semuanya, mau bangun cinta, mau jatuh cinta, mau dengan manusia, dengan Allah, tapi yang tidak harus dilupakan, tidak boleh dilupakan, untuk langkah pertama dalam proses tersebut adalah bagaimana kita punya inisiatif untuk bertemu dan berbicara. Nah, sekarang orang lebih sulit untuk menghindari itu. Marah sedikit, pundung sedikit, menutup conversation-nya, menutup pembicaraan, bahkan kalau bisa menghindarinya. Padahal langkah pertama yang wajib dalam proses untuk jatuh cinta adalah inisiatif untuk kita bertemu dan berbincang-bincang, baik dengan manusia, baik dengan Allah. Dan perjumpaan dan pembicaraan dengan Allah itu ternyata bisa terjadi dalam banyak kemungkinan. Kita bisa bertemu dan berbicara dengan Allah lewat doa-doa pribadi kita, kalau masih berdoa, ya, ibadat-ibadat bersama di lingkungan, pertemuan, pembacaan kitab suci,
khotbah-khotbah, retret, rekoleksi, bahkan juga penerimaan sakramen-sakramen. Tapi dari semuanya ini, contoh ini, saya mau menegaskan, Bapak Ibu teman-teman, di atas segalanya itu tadi, di dalam perayaan Ekaristilah, pertemuan kita dengan Allah itu sangat-sangat lengkap. Maka dari 2 tahun lalu saya hadir di sini, saya menekankan tentang mari Ekaristi. Mari belajar mencintai Ekaristi. Jangan terlambat Ekaristi. Bangunlah dasar anak-anak untuk mencintai Ekaristi. Sampai hari ini pun masih banyak yang juga terlambat. Ekaristilah yang paling lengkap pertemuan kita dengan Allah. Kita mendengarkan firman-Nya ketika dalam bacaan-bacaan kitab suci, kita bersatu dengannya ketika menyambut tubuh Kristus, bahkan kita berbicara kepadanya dari hati ke hati ketika hening dan berdoa sesudah menerima tubuh Kristus. Nah, hari ini maka kalau Anda bertanya, mengapa sih banyak orang yang sulit untuk berekaristi? Jangan-jangan karena dia tidak mencintai Allah. Orang yang mencintai akan terus-menerus mengupayakan pertemuan ketika selalu ada peluang. Maka pertanyaan kalau konseling datang kepada para imam, masih adakah cinta dalam diri pasanganmu? Kalau jawabannya ada, itu lebih aman. Tetapi kalau sudah tidak ada, itu yang paling berat. Nah, maka hari ini saya mau menekankan hal tersebut. Bapak Ibu, ketika Anda memang merasa bahwa segala macamnya itu kering, jangan cepat-cepat untuk menilai. Allah itu jelek. Bagaimana Anda bisa menilai sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pahami? Sama kiranya Anda juga menilai orang lain. Orang tersebut jahat. Padahal Anda belum pernah berbicara, belum pernah berbincang, belum pernah mengalami fase personal bersamanya, lalu Anda bisa menilai itu. Nah, maka hari ini mari berjuang. Kalau Anda sudah tidak lagi mencintai, tidak lagi suka dalam doa, dalam ekaristi, jangan-jangan pertanyaannya, jangan-jangan aku tidak punya cinta kepada Allah. Lalu kalau aku tidak punya cinta, maka aku pelan-pelan terus-menerus bertemu dengannya. Supaya apa? Supaya aku terbiasa untuk dapat mencintainya sebagai Allahku satu-satunya. Titik. Begitu? Maka hari ini para pasangan yang cintanya nggak bener udah mulai ini. Hal pertama adalah komunikasi. Masih kering dalam diri hubungan pasangan Anda dan keluarga, jangan pernah menghindari pertemuan dan perbincangan. Itu saja. Semakin terus-menerus diolah, dilatih itu terus-menerus, semakin Anda bisa menemukan banyak cinta di dalamnya. Dan semoga hari ini pertanyaan kita, perjuangan kita untuk dapat mengenal Allah, kita dapat praktekkan juga dalam pengalaman kita bersama dengan sesama kita, dan kita mampu juga mencintai Allah dengan cara perlahan-lahan datang dengan inisiatif bertemu dan berbincang kepadanya. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini Allah yang Maha Rahim juga melimpahkan rahmat supaya kita dapat mencintai sesama kita, bahkan mencintai Allah dan Yesus Kristus putranya yang diutusnya. Dan semoga kita bisa menetapkan sebuah komitmen bahwa aku harus mencintai dengan caraku, dan aku akan mengungkapkan cinta tersebut dengan cara yang baik pula untuk Allah dan sesama kita.